Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Bertemu lagi di kelas BIPA, kali ini kita ada di B1. Untuk materi pertama di kelas ini adalah mengenai teks prosedur. Namun sebelum kita memulai pembahasannya, saya akan memutarkan musik untuk menemani pelajaran kita hari ini. Do you know what the meaning of text procedure in Indonesia? Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi panduan tentang cara menggunakan alat atau membuat sesuatu melalui langkah-langkah yang sudah terstruktur. Nah, dalam teks prosedur itu biasanya tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur, kemudian mencantumkan material atau bahan-bahan dalam menggunakan atau membuat sesuatu. Kemudian ada juga langkah-langkah yang berisi kegiatan untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. Dan yang keempat adalah hasil atau kesimpulan yang berisi serangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan. Selanjutnya, dalam teks prosedur biasanya menggunakan konjungsi waktu atau kata hubung waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pertama-tama, kedua, ketiga, selanjutnya, terakhir. Nah, ini ada contoh lain seperti coba cicipi bagaimana rasanya. Jika hal ini berfungsi, maka bla 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 bla. Jika ini tidak terjadi, maka bla 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 bla. Nah, kata-kata ini menjadi ciri khas dari teks prosedur. Selanjutnya, ini adalah contoh teks prosedur tentang cara membuat paspor. Yang pertama itu akan ditampilkan tujuan dari teks tersebut. Biasanya teks ini ciri kebahasaannya adalah memberikan informasi tentang cara pembuatan paspor. Kemudian yang kedua akan ada bahan atau syarat-syarat dalam pembuatan sesuai dengan judul sebelumnya. Menjelaskan tentang semua kebutuhan. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang langkah-langkah. Diberikan secara runtut agar prosedur bisa jalan sesuai dengan yang seharusnya sehingga tujuan yang sudah direncanakan dapat diwujudkan. Kemudian terakhir ada hasil seperti kesimpulan dari awal tujuan sampai bahan-bahan dan langkah-langkah kemudian disimpulkan. Nah, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang belum dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka sekarang saya minta teman-teman semua di sini untuk duduk berkelompok, masing-masing satu kelompok berisi 2 orang. Selanjutnya, silakan saya akan membagikan ini tugas untuk kalian untuk dibuat. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua, maka saya cukupkan kelas pada hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas hasil diskusi kalian. Terima kasih atas kedatangan kalian pada kelas MIPA hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.